Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaida Okta Romadoni dari kelas L Manajemen dengan NIM 202211635. Di sini saya akan membacakan hasil resum yang berjudul Islam dan Iptek. Materinya integritas pendidikan agama Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang ini telah memberikan pengaruh pada semua kehidupan manusia. Tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh iptek. Terdapat orang-orang yang menguasai komunikasi global memiliki perbedaan perspektif yang ekstrim dengan Islam dalam memberikan kriteria nilai-nilai moral antara baik dan buruk, antara kebenaran yang sejati dan yang artifisial. Perkembangan corak pendidikan Islam setidaknya dipengaruhi 5 faktor, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat, perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan agama dan budaya masyarakat di mana pendidikan itu diselenggarakan. Perkembangan era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses antar individu, antar kelompok, dan antar negara yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain yang menjebak batas negara. Perkembangan tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Ada beberapa dampak negatif globalisasi yang digulirkan oleh dunia barat, yaitu kecenderungan madiyah atau materialisme yang selalu kuat pada zaman sekarang. Adanya proses atomisasi atau individualistis, sekularisme yang selalu memunculkan kehidupan agama dengan urusan masyarakat dan munculnya relativitas norma-norma etika, moral, dan akhlak. Pandangan agama terhadap teknologi pada era globalisasi, kita berada pada zaman di mana antar agama dan budaya yang berbeda, namun penghayatan agama semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianut sendirinya. Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi dan mereka yang tetap berpegang pada keyakinan agama mereka masing-masing. Hakikat pendidikan Islam dan globalisasi. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya. Pengembangan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohaniah. Menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia. Dasar-dasar pendidikan Islam ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Faktor yang menjadi tantangan ilmu keislaman di tengah perkembangan sains modern. Ada 3 macam. Yang pertama, ambivalensi teknologi. Yang kedua, di kalangan umat Islam masih banyak yang hanya menekankan pada studi pustaka daripada studi terhadap realitas sosiokultural. Yang ketiga, belum ada paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam. Perspektif Islam tentang iptek. Kemajuan iptek dunia kini telah menguasai peradaban barat yang banyak ditiru dan tanpa diseleksi terlebih dahulu. Islam tidak menghambat kemajuan iptek dan tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Al-Quran adalah inspirator, sebab dalam Al-Quran banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Nazar adalah mempraktekkan metode mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa alam di seluruh jagat ini, juga terhadap lingkungan keadaan masyarakat dan sejarah bangsa-bangsa zaman dahulu. Teks Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Al-Quran sebagai produk wujud iptek Allah, Al-Quran sebagai prediktor, Al-Quran sebagai sumber motivasi, Al-Quran dan simplikasi atau penyederhanaan, dan Al-Quran sumber etika pengembangan iptek. Perintah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran diturunkan tidak hanya memerintahkan untuk dibaca, tetapi juga untuk mengharuskan seluruh umatnya membaca, menggali, mendalami, mengkaji apa saja yang ada di dalam alam semesta dan mengambil manfaat bagi kehidupan manusia. Penutup, Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tindakan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus. Asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua, yaitu pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.